telah memberikan nikmat yang tak terukur, nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dengan tema membangun generasi muda pecinta Rasul di zaman now. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati dan yang kami takzimi guru kita Al-Mukarram Haji Muhammad Ubaidillah Muhrim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ashabul Rasulillah Sayyidina Nabi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu, baqiyati sahabah min tabi'in tabi'in wa ashabil akramin wal malaikatil muqarrabin. Syaulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahi masyaallah la yasuqul khair illallah. Bismillahi masyaallah la yasriqus su'a illallah. Bismillahi masyaallah makana min ni'matin wa min Allah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Ikuti setelah saya. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah illa
hayyul qayyum wa atubu ilaih min kulli dhanbin 'azim wa min jami'i ma'asi wal khataya sirran wa jahran zahiran wa batinan qawlan wa fi'lan sam'an wa basaran taubatan nasuha la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'ath insyaallah taala minal aminin amin ya rabbal alamin. Para sesepuh, para tokoh masyarakat, para asatizah, para kiai yang hadir pada pagi ini, yang mohon maaf tidak disebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Kita doakan guru-guru kita yang hadir pada pagi ini panjang umur, sehat walafiat. Juga pengurus masjid, peserta yang lain-lainnya, mudah-mudahan ditambah-tambah keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua yang hadir, yang mana pagi yang penuh dengan berkah ini, majelis ilmu pun kita akan mendapatkan sir minal asrar daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan, jika kita datang ke dalam satu majelis ilmu, kemudian di situ disebut nama Allah, disebut nama Nabi Muhammad, maka nurnya Nabi Muhammad akan bersentuhan dengan hati orang-orang yang hadir di tempat tersebut, sehingga akan menuntun orang tersebut yang mungkin tadinya dia lupa menjadi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun mungkin yang tadinya dia munafik, Allah lupa menjadi orang-orang yang berhak mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini tasbih. Ini tasbih. Jika ini digunakan untuk zikrullah, kita baca tasbih subhanallah, kita baca astagfirullah, kita baca Allahu akbar, alhamdulillah, masya Allah, kita baca. Sebanyak yang kita baca, ingat, hanya ada dua kemungkinan. Mungkin diterima oleh Allah, tapi mungkin juga ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika kita datang dalam satu majelis ilmu, langkahnya dapat pahala, duduknya dapat pahala, mendengarnya dapat pahala, melihatnya dapat pahala, pahamnya dapat pahala, capeknya dapat pahala, mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa dihisab, tanpa dihitung. Kenapa? Hudur majelis ilmu afdal min sholati al-birkah. Kata Nabi, bukan kata saya. Menghadiri majelis ilmu lebih utama dari kita sholat sunnah 1000 rakaat. Sebab sholat itu ada dua kemungkinan, ada yang diterima, ada yang ditolak. Level kayak kita sulit sekali untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sholatnya kita masih ingat dengan kegiatan-kegiatan dunia. Bahkan sampai itu ada yang sholat, misalnya gajinya 5 juta, dia sholat hitungan 5 juta, selesai sampai assalamualaikum, assalamualaikum, Allahu akbar, 1 juta uang saya dari gaji untuk ini. Sami Allah liman hamidah, 1 jutanya untuk itu urusan dunia. Bahkan kalau kita punya barang lupa naruhnya, ingat di dalam sholat.
Ya Allah, iya di bawah meja. Level kita seperti itu. Mau bangga ibadah yang manapun, levelnya masih setengah-setengah. Kenapa? Jika mereka hendak bertobat, kata Allah, fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Allah yang memberikan kesulitan bagi mereka. Makanya umat-umat terdahulu jarang bermaksiat, karena mereka takut cara taubatnya susah. Apa kata Allah? Kalau kalian hendak bertobat, fatubu ila bari'ikum. Caranya bagaimana? Faqtulu anfusakum. Bunuh diri kalian, baru dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati, ajarkan anak-anak kita jangan sampai mereka tersesat. Jangan sampai mereka mengikuti paham-paham yang tidak bertanggung jawab. Karena ada beberapa paham yang mengatakan bunuh diri itu boleh. Awas, ini tidak berlaku untuk umat Nabi Muhammad SAW. Ini hanya berlaku untuk mereka-mereka yang hidup di zaman Bani Israel, yang memang mereka dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara taubatnya bunuh diri. Tapi umat Nabi Muhammad, malam mungkin dia bermaksiat, atau malam matanya memandang yang haram, telinganya memandang yang haram, kakinya melangkahkan ke tempat yang haram, kemudian paginya sebelum subuh dia nangis, dia bertobat, taubatnya langsung dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung didelete sama Allah. Sebab apa? Taubatan nasuha. Kita sendiri yang membuka. Bodohnya kita ini, anak muda, malam mabok 3 botol. Besok cerita sama kawannya, semalam saya mabok 3 botol. Padahal kalau dia bertobat, taubatan nasuha diterima oleh Allah. Bahkan aibnya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara kenikmatan kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Aib kita ditutup, Pak. Buku catatan kita ini ditutup sama Allah. Nanti di hari kiamat, kita di umat Nabi Muhammad yang punya aib itu ditutup sama Allah. Umat-umat terdahulu sebelum mereka mati, aibnya sudah terbongkar. Contoh, kalau misalnya semalam ada yang nyolong ayam, satu komplek nyari siapa yang nyuri ayam semalam, bilang misalnya, atau burung, maka besok paginya malaikat akan mencatat di depan pintu rumahnya, bulan bin bulan nyolong ayam semalam. Bahkan semuanya nggak perlu pakai polisi, ketahuan. Allah bongkar aib kita. Aib daripada umat terdahulu. Tapi umat Nabi Muhammad, selama dia menyembunyikan daripada dosa tersebut, selama itu juga akan dijaga rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Berkah. Ya, contoh, ini contoh. Ka'bah. Umat Islam dari seluruh penjuru dunia menghabiskan harta untuk apa? Untuk bisa ibadah haji atau umrah. Sampai di sana pengen lihat Ka'bah. Sholat langsung, Pak, di depan Ka'bah. Allahu Akbar, matanya memandang kepada Ka'bah. Kira-kira enak nggak? Nikmat luar biasa. Sekarang pertanyaan saya. Tapi sebelum saya bertanya, saya ada satu pengalaman. Jadi ada waktu saya di suatu tempat, ada seorang yang suka ikut pengajian saya, tapi sekali-sekali. Biasanya kita bikin di ujung atau di endingnya itu ada doa, ya, dengan istighfar, sampai seakan-akan kita ini di endingnya itu ingat dosa, lalu nangis, minta ampun, gitu. Jadi kebetulan yang hadir biasanya kalau doa ini ada yang nangis, ya, tanpa rasa, ya. Tapi saya perhatikan ada satu orang yang ikut saya ini, saat orang lain nangis, dia nggak pernah nangis. Bahkan dia mengatakan kayak anak kecil aja nangis-nangis. Kurang ajar nggak kira-kira orang itu? Mulai kesel nih. Kurang ajar nih orangnya. Kita mengajak orang biar nangis, nyesel atas dosa yang sengaja maupun tidak sengaja, agar dosanya diampuni. Dia malah ketawa. Yang nangis dibilang anak kecil, kan kurang ajar nih orang. Dalam hati saya tunggu tanggal mainnya. Saya akan bikin kamu nangis kayak anak kecil. Cuma niat doa. Tapi dendam juga. Tapi dendamnya buat kebaikan. Ringkas cerita, nggak tahu kenapa. Ini orang datang kepada saya. Ini kejadian nyata, ya. Dia bilang begini, kapan program umroh? Yang kenapa? Saya pengen ikut. Yakin nih? Iya. Emang punya uang? Punya lah, masa nggak punya? Kita kan cuma ngetes saja. Padahal memang ini waktunya. Tujuan kita emang begitu. Kalau dia ikut umroh, akan saya bawa dia menangis seperti anak kecil. Ini udah punya tujuan, Pak.
Tapi tujuannya insya Allah baik ya, untuk merubah orang. Dia bilang berapa sekian? Langsung cash aja ya. Dibikin paspor, berangkat nih, jadi kasih kita ikut berangkat. Biasanya ini kalau kita berangkat yang pertama kali pas masuk Masjidil Haram yang memandang Ka'bah itu biasanya histeris itu ya. Ka'bah terbuat dari apa? Batu ya. Oke, Ka'bah terbuat dari batu. Di sini banyak batu nggak? Banyak nggak? Kenapa nggak dicium? Kenapa nggak diperbutkan? Nah, ini pasti kita paham. Jawabannya gimana? Sama kayak tadi. Memang batu tapi bukan batu. Kalimat ini harus dihafalin. Ka'bah terbuat dari apa? Batu. Kenapa nggak dicium? Memang batu tapi bukan batu. Batu sini kenapa nggak dicium? Ya beda sama batunya Ka'bah. Khadimah Rasulullah, pembantu Nabi Muhammad. Nama ibunya Ummu Sulaim. Ya Rasulullah, hada waladi Anas khadim indah, kata beliau. Masih kecil. Ini saya punya anak, Anas ini biarkan mengabdi kepadamu ya Rasul. Maka dijadikan Nabi khadim pembantu. Tapi kata Sayyidina Anas, Asyur sini 10 tahun jadi pembantu Nabi, tidak pernah dimarahi oleh Nabi walaupun salah. Kira-kira ada nggak bos yang kayak begitu kira-kira? Anak buahnya salah nggak dimarahin, ada nggak? Benar-benar hebat tuh bos berarti ya. Depan nggak marah, belakang ngejeki. Nabi Muhammad begitu, kata Sayyidina Anas. Ya. Hadis ini begitu. Katanya, ja'a rajulun atan Nabi, datang laki-laki kepada Nabi. Kemudian laki-laki ini bertanya, mata sa'ah. Pertanyaannya simpel Pak. Mata sa'ah, kapan hari kiamat? Kira-kira ada yang tahu nggak kapan hari kiamat? Udah siap? Udah siap berjumpa dengan hari kiamat? Belum ya? Atau kalau kita ambil riwayat yang lain, kiamat itu yang pertama kali, kalau yang nggak berjumpa dengan kiamat berarti wafat, meninggal dunia. Yang mati itu berarti dia udah ketemu dengan dia kiamat. Udah siap mati belum? Kalau siap saya SMS makanya Israel. Siap gak siap harus sih. Tapi ketika sahabat ini bertanya mata sa'ah, kapan hari kiamat, Nabi gak jawab Pak. Bahkan Nabi gak ngasih tahu ciri-cirinya. Nabi balik tanya. Apa kata Nabi? Wa ma a'adatallaha. Apa yang kau persiapkan untuk menyambut datangnya hari? Jadi ketika orang ini bertanya, Nabi gak jawab. Bahkan Nabi balik tanya. Sahabat Nabi ketika Nabi bertanya, apa yang kau persiapkan untuk menyambut datangnya hari kiamat? Kata sahabat ini, ya Rasulullah, ma'adatallaha min kabiris shalah wala siyam wala sedekah. Ya Rasulullah, aku menyambut datangnya hari kiamat tidak dengan banyaknya sholatku. Perhatikan kalimat ini, sahabat Nabi jangan ditanya urusan ibadah. Mereka nomor satu. Gak ada yang bisa menandingi sahabat Nabi dalam urusan ibadah, dalam urusan khusyuk dan lain-lain sebagainya. Ma'adatallaha min kabiris shalah. Aku tidak menyiapkan dengan banyaknya sholatku, banyaknya puasa sunnahku, banyaknya sedekahku. Mereka tidak bangga dengan itu. Mereka menyiapkan yang namanya hari kiamat. Walakinni, kata walakinni, tetapi yang aku persiapkan untuk menyambut datangnya hari kiamat, uhibbullaha wa rasulah, cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi mereka gak bangga dengan ibadah. Bukan berarti mereka bukan ahli ibadah. Mereka gak bangga dengan ibadah karena mereka ini sudah biasa ibadah itu. Gak kayak kita. Gimana kemarin Ramadan? Alhamdulillah khatam 3 Quran, bangga kemana-mana. Apalagi yang orang pulang haji, setahun 2 tahun cerita haji aja. Betul gak? Betul gak? Ini bangga dengan ibadah. Sahabat gak bangga mereka. Mereka tidak membanggakan ibadah. Kenapa? Karena mereka asik dalam ibadah. Mereka sholat itu asyik. Sampai-sampai ada sahabat Nabi itu ketika dia jaga dalam peperangan, yang satu istirahat, yang satu sholat. Lagi sholat kena panah, gak batal sholatnya. Sampai berpanah-panah tuh di belakang badannya itu kena panah, gak batal sholatnya. Sampai-sampai selesai sholat, yang tidur di bawah itu
terganggu karena ada tetesan, dia kira air. Setelah dilihat merah, ternyata sahabatnya sudah kena panas sangat banyak. Selesai sholat, sahabat bertanya, baru dia merasa sakit. Apakah kamu tidak merasa sakit waktu sholat? Waktu sholat aku tidak merasakan apapun. Yang ku ingat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sholatnya sehingga nanti di hari kiamat kita dibangkitkan satu barisan dengan orang-orang yang baik-baik di bawah pimpinan manusia yang paling terbaik, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat, khususnya buat diri saya, umumnya buat semua yang hadir. Sekali lagi saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.